Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pengawetan, kita harus tahu dulu dalam industri pangan itu tergolong menjadi beberapa jenis ya, dan yang akan kita bahas sekarang adalah pangan olahan. Pangan olahan tersebut adalah makanan ataupun minuman hasil sebuah proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Dan di dalam eh, pengolahan pangan ini itu kita harus mematuhi pedoman yang dinamakan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, semuanya itu sudah diatur oleh pemerintah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan POM maupun peraturan dari Menteri Perindustrian. Nah, ini saya kutip dari peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010, disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Jadi, kenapa kita harus mematuhi pedoman-pedoman ini? Yang pertama, supaya kualitasnya terjaga, dan yang kedua, tidak menimbulkan bahaya kesehatan bagi masyarakat. Karena yang namanya makanan itu kan masuk ke dalam tubuh manusia ya. Kita harapannya makanan itu bermanfaat, bukan menjadi bahaya. Seperti itu. Nah, pangan olahan itu kalau kita bicara tentang pangan olahan, pasti kita teringat dengan produk-produk makanan kemasan ataupun produk-produk yang kita temukan di pasar ya, pasar dalam artian misalnya supermarket, kemudian minimarket ataupun toko-toko. Nah, pasti muncul pertanyaan ya, Bapak Ibu, gimana sih caranya kok bisa mereka itu bikin produk dikemas sedemikian rupa dan tentunya itu awet gitu kan, misalnya nih satu produk dia diproduksinya itu di Jawa Barat, tapi si produk ini tuh bisa didistribusikan misalnya sampai Papua, kok bisa ya seperti itu. Nah, di sana bermainlah sebuah teknologi yang namanya teknologi pengawetan, yaitu proses perlakuan atau penanganan pangan untuk menghentikan atau memperlambat proses kerusakan dalam rangka mencegah foodborne illness atau penyakit akibat makanan, atau dalam bahasa awamnya keracunan ya Bapak Ibu, dan mempertahankan nilai gizi, kualitas sensoris, rasa, aroma, warna, dan pada akhirnya teknologi ini bertujuan untuk memperpanjang umur pakai. Nah, tujuan utama yang akan kita capai dari teknologi pengawetan ini yang pertama adalah menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diharapkan. Jadi Bapak Ibu, makanan yang basi itu utamanya adalah karena mereka terkontaminasi oleh bakteri. Bakteri, ragi, jamur, kemudian banyak sekali makhluk hidup kecil-kecil yang nggak bisa kelihatan oleh mata, yang mereka itu bersifat merugikan, jadi membusukkan makanan. Nah, jadi pengawetan ini pokoknya tujuan utamanya kita eliminasi mikroorganisme yang tidak diharapkan itu supaya makanannya bersih, awet. Yang kedua, mencegah ketengikan. Oke, dalam bahasa Jawa itu apa ya? Langu. Perubahan bau pada makanan itu disebabkan oleh oksidasi lemak. Jadi makanan-makanan yang mengandung minyak kayak misalnya gorengan, kue, kemudian makanan lain yang ada kandungan menteganya itu biasanya kalau penyimpanannya nggak tepat atau dia udah nggak awet dalam artian basi, biasanya timbul itu bau-bau langu atau tengik. Nah, pengawetan ini bertujuan untuk mencegah perubahan aroma itu. Yang ketiga, pengawetan bisa menghambat natural aging atau dalam kata lain pada produk buah dan sayur. Natural aging itu adalah proses pematangan buah. Jadi, teknologi pengawetan itu juga bisa untuk menghambat atau melambatkan proses pelayuan buah dan sayur. Kayak misalnya kalau kita lihat di supermarket besar, mereka ada jual sayuran segar, buah segar. Nah, tentunya mereka itu melalui sebuah proses tertentu yang diupayakan supaya yang didisplay itu tetap segar terus, intinya gitu. Nah, kemudian
Teknologi atau teknik pengawetan ini dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama ada pendinginan, pemasakan, pemanasan ya, pengalengan, kemudian pengasapan, kemudian ada penambahan bahan tambahan pangan atau BTP, dan juga fermentasi. Nah, selain keenam golongan ini, teknik pengawetan ini juga didukung oleh peralatan yang memadai dan juga higienisitas atau kebersihan proses produksi. Jadi banyak hal yang terkait di dalam pengawetan makanan ini. Mungkin malam ini kita bahas satu persatu dengan singkat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada proses pendinginan. Proses pendinginan ini biasanya kita lihat ya pada produk-produk frozen food, misalnya seperti sosis, kemudian nugget, kemudian daging beku, ikan beku, ataupun sayuran beku. Nah, itu prinsipnya adalah menurunkan suhu bahan dan kadar airnya, sehingga mikroba tidak bisa hidup. Nah, balik lagi ke tujuan pertama kita tadi. Kenapa kok kadar air ini bisa membuat mikroba tidak bisa hidup kalau dia rendah? Jadi Bapak Ibu, mikroba atau bakteri yang merugikan itu, mereka ini senang sekali tumbuh di lingkungan yang lembab atau basah atau dia banyak airnya. Nah, ketika bahan yang punya banyak air ini ketemu dengan udara bebas seperti udara di ruangan, nah itu bisa jadi tempat hidup yang ideal buat bakteri-bakteri tadi, sehingga bahan pangannya itu tuh jadi tempat hinggap gitu loh istilahnya, dan akhirnya jadi busuk. Nah, jadi pendinginan ini berfungsi menurunkan kadar air supaya bahannya kering dan mikrobanya tidak bisa hidup. Mungkin lebih kebayang kalau pemanasan nanti ya. Kalau pemanasan kan logikanya air dipanaskan menguap jadi kering. Nah, sebenarnya itu sama. Di pendinginan itu air yang ada di dalam bahan itu menjadi kristal es. Jadi kan bentuknya padat juga tuh. Jadi mikrobanya tidak bisa hidup di sana. Nah, suhu optimal untuk pendinginan itu adalah kurang dari minus 18 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu yang standar yang digunakan pada industri-industri makanan beku. Di sana itu ada banyak sekali jenis-jenis cara pendinginan, dan yang paling bisa atau yang paling umum dilakukan atau pembekuan konvensional dengan freezer rumahan adalah jenis blast freezing. Jadi bahan pangan sudah dibersihkan, sudah dipilah sedemikian rupa, misalnya contohnya daging. Daging sudah dipotong-potong, sudah dibersihkan, kemudian disimpan di dalam sebuah wadah yang kedap udara, bisa pakai plastik vacuum sealer atau wadah kedap udara yang lain, kemudian langsung dimasukkan ke dalam freezer. Nah, freezer itu kan kalau freezer kulkas rumahan dia suhunya sama terus ya, jadi sudah dingin gitu. Nah, itu dinamakan blast freezing. Jadi memasukkan bahan ke freezer yang memang suhunya sudah rendah gitu, di bawah titik 0 derajat. Kemudian untuk skala industri ada banyak sekali jenis. Ini saya mengutip 3. Ada tunnel freezing, itu melewatkan bahan di lorong pendingin. Kemudian ada zyrogenic freezing, itu menyemprotkan gas nitrogen dingin kepada bahan, jadi dia langsung beku. Kemudian yang ketiga ada plate freezing, jadi yang dingin itu adalah uh, alatnya, wadahnya. Jadi ketika bahan dimasukkan atau diletakkan ke sana itu dia langsung beku. Nah, ketiga jenis yang bawah ini adalah jenis pembekuan atau pendinginan yang dilakukan pada skala industri. Kita lanjut ke jenis pengawetan yang kedua, yaitu pemanasan. Nah, pemanasan ini juga dibagi menjadi beberapa cara ya. Ada ultra high temperature atau UHT kalau Bapak Ibu pernah dengar, kemudian ada pasteurisasi, kemudian pengeringan, dan juga blanching atau blansir. Oke, yang pertama ultra high temperature atau UHT. UHT ini prinsipnya adalah memanaskan bahan di suhu yang sangat tinggi
Biasanya standarnya itu 121 derajat Celcius, tetapi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Jadi hanya dalam beberapa menit saja, sekitar 5 sampai maksimal 15 menit. Tujuannya apa? Tujuannya sama, untuk membunuh mikroba, membunuh bakteri, membunuh jamur yang ada di dalam bahan. Biasanya sistem pemanasan ini atau UHT ini itu dilakukan di industri-industri besar dan pada produk susu. Umumnya susu, kemudian teh, dan juga beberapa jus itu bisa menggunakan sistem ini. Nah, kalau UHT ini biasanya satu paket dengan pengemasannya, kemasannya khusus. Biasanya itu pakai kemasan ini, gambar ilustrasinya ada di pojok ini. Ini kalau di Indonesia dia dari perusahaan Tetra Pak. Jadi kemasannya itu luarnya karton, dalamnya itu lapisan aluminium foil. Jadi apa ya, lapis ganda supaya ketika dia itu sudah disegel, sudah keluar dari pabrik istilahnya, pada saat distribusi itu walaupun di suhu ruang, dia nggak akan ada udara yang bisa masuk sebelum kemasannya dibuka. Makanya susu UHT, teh yang dikemas misalnya teh kotak itu dia bisa tahan lama karena dia kedap udara dan sudah melalui proses tadi ultra high temperature. Kemudian yang kedua ada pasteurisasi. Nah, sebenarnya sama-sama memanaskan, tetapi bedanya adalah kalau pasteurisasi ini sistemnya itu memakai suhu yang tidak terlalu tinggi dan waktunya itu relatif lama, sekitar 1 sampai 2 jam. Nah, pasteurisasi ini memakai suhu 80 derajat Celcius maksimal. Tujuannya untuk membunuh mikroba patogen atau bakteri-bakteri, virus-virus yang menyebabkan penyakit. Jadi, mungkin tidak semua mikroorganisme bisa mati dengan pasteurisasi, tetapi paling enggak mikroba yang bikin sakit, misalnya kayak kalau dalam susu itu ada salmonella, ada Escherichia coli, itu bisa mati dulu. Istilahnya nggak bikin sakit perut. Nah, pasteurisasi ini dilakukan oleh para pedagang susu segar. Jadi dimasak dengan api yang tidak terlalu besar, tapi dipanaskan terus-menerus sambil diaduk. Nah, hasil produknya itu memang jauh lebih sehat yang pasteurisasi, tetapi kelemahannya produk-produk yang melalui proses ini itu harus disimpan di suhu yang rendah atau suhu yang dingin. Makanya ketika jalan-jalan ke supermarket atau minimarket, mungkin ada beberapa produk yang kita bisa nemunya itu cuman di rak pendingin, nggak ada di rak biasa. Alasannya karena produk tersebut adalah hasil pasteurisasi. Jadi ketika dia disimpan di suhu ruang ya sama aja, tetap cepat basi. Tapi keuntungannya dia lebih sehat, nilai gizinya lebih terjaga karena nggak terlalu panas dan nggak rusak. Oke, selanjutnya ada pengeringan. Nah, pengeringan ini prinsipnya sama ya, mengurangi kadar air di dalam bahan pangan. Nah, untuk bahan padat, contohnya ada pada gambar di kiri bawah ini. Ini adalah alat food dehydrator. Di zaman sekarang sih sudah banyak yang jual untuk skala rumahan seperti ini. Kemudian ada juga yang skala industrinya. Bentuknya seperti oven, tapi cara kerjanya beda. Dia ini menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi, tetapi waktu pemanasannya itu lebih lama lagi. Jadi misalnya nih, kita mau mengeringkan buah-buahan dan sayuran. Kita set pada suhu sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius, kemudian ditinggal dalam waktu 12 sampai 24 jam. Jadi dia akan kering sempurna. Nah, pengeringan ini, yang pengeringan benda padat ini ideal untuk bahan-bahan yang dia harus dijaga vitaminnya atau mineralnya atau dengan kata lain buah-buahan itu tadi. Kemudian selain dengan food dehydrator ini, prinsip pengeringan itu juga dipakai pada pembuatan susu bubuk, pembuatan kopi instan. Itu mereka menggunakan sebuah alat yang namanya spray dryer. Jadi kalau di pabrik-pabrik besar itu ada pipa yang ujungnya itu memancarkan kayak botol spray. Nah, di bawahnya itu ada
uap panas. Jadi butiran-butiran kecil yang keluar dari pipa, produk yang udah jadi butiran kecil itu akan dipanaskan dan menjadi bubuk seperti itu. Selain itu untuk makanan juga bisa pakai contoh super bubur ya Bapak Ibu. Itu kan bubur itu kan kita kenal sebagai produk makanan yang cuma bisa ditemui di warung-warung. Kemudian bisa dibuat sendiri dan prosesnya juga panjang gitu. Tetapi berkat teknologi pangan, sekarang ada bubur instan. Nah, caranya sama dengan pengeringan ini. Jadi bubur atau nasi yang sudah di apa masak itu akan dimasukkan ke sebuah alat. Dia bentuknya seperti penggilingan besar gitu, kayak ada drumnya. Kemudian dia berputar dan itu panas. Jadi keluarnya itu kayak lembaran tipis dan akhirnya ada blendernya gitu. Jadi makanya bentuk akhirnya kayak serpihan-serpihan kecil dan itu kan menjadi inovasi ya. Yang awalnya bubur itu ribet dibikin, sekarang tinggal seduh aja, tinggal tambah bumbu bisa jadi. Nah, itu memakai prinsip pengeringan dan pemanasan. Kemudian yang terakhir ada proses blanching atau blansir ya kalau bahasa awamnya, itu biasanya digunakan untuk produk-produk sayuran. Jadi dia ini merebus, konsepnya merebus, merebus aja di dalam air tetapi dalam waktu yang singkat. Jadi dengan api sedang biasanya kemudian hanya sekitar 5 menit itu diangkat. Jadi tujuannya adalah membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam permukaan sayuran, kemudian juga bisa menghilangkan bahan-bahan kimia yang nempel. Misalnya kalau nggak sengaja kita beli sayuran yang ternyata itu pakai pestisida dan lain sebagainya. Makanya kita gunakan cara blanching ini. Kita bisa menghilangkan bahan kimianya, kita bisa hilangkan kumannya, tetapi kandungan gizinya nggak rusak. Gitu. Tandanya apa? Kalau nggak rusak. Jadi kalau sayur dan buah itu tandanya adalah warnanya masih cerah. Misalnya kalau wortel ya masih oranye, kemudian kalau brokoli dia masih hijau segar, itu berarti tandanya dia matang, tetapi dia kandungan gizinya belum rusak. Oke, selanjutnya ada pengalengan. Nah, tipe pengawetan yang ini itu kombinasi antara pengawetan dan juga pengemasan. Jadi, produk makanan atau minuman itu dikemas dalam kaleng. Dia kalengnya itu berbahan alloy atau gabungan logam antara biasanya timah dan juga stainless, dan bagian dalamnya itu yang bersentuhan langsung dengan produk itu dilapisi oleh semacam plastik tebal yang namanya enamel. Jadi dia tahan air, tahan minyak. Nah, setelah dimasukkan, produk beserta kemasannya ini itu melalui proses sterilisasi namanya Bapak Ibu. Jadi dipanaskan pada suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tujuannya tetap sama, untuk membunuh semua mikroba, semua jamur, semua ragi yang ada di dalam produk. Nah, tahapannya yang pertama itu kemasannya itu harus disteril dulu. Jadi sebelum diisi bahan, itu disterilisasi, dipanaskan pada suhu 121, kemudian baru diisikan produk yang akan kita kemas, kemudian melalui proses exhausting atau penghampaan udara. Jadi sistemnya kayak di presto, sederhananya seperti itu. Supaya apa? Supaya produk yang diisi itu tuh padat, mampat. Jadi nggak ada ruang, nggak ada udara di dalam produk itu. Kemudian untuk beberapa produk setelah exhausting itu akan diberi suatu media. Misalnya kalau buah itu nanti biasanya dikasih sirup gula. Kemudian untuk produk ikan, sarden itu biasa dikasih saus tomat. Nah, tujuannya supaya mengisi ruang ya, mengisi ruang. Tapi di situ juga dalam proses yang steril. Jadi semua bahan, semua alat, dan proses pengisian itu steril. Kemudian dilakukan penutupan, kemudian dimasukkan ke dalam tangki-tangki atau panci-panci besar untuk dilakukan sterilisasi itu tadi. Jadi
Alatnya itu konsepnya pakai uap panas yang dimasukkan ke dalam panci presto besar, intinya gitu. Dan itu suhunya diatur pada 121 derajat dan ditunggu waktunya selama 15 sampai 20 menit. Kemudian setelah selesai, langsung dikeluarkan dan melalui proses pendinginan. Pendinginan ini caranya adalah dengan mengalirkan kaleng-kaleng yang sudah diisi itu tadi ke dalam bak yang berisi air mengalir. Kemudian dikeringkan, dilap, kemudian ditandai tanggalnya, dan melalui proses karantina selama 14 hari. Nah, proses ini itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan proses karantina ini kita bisa ngecek kualitasnya, apakah sudah rapat belum nutupnya, kemudian apakah ada kecolongan mikroba yang masuk. Nah, kecolongan-kecolongan itu tadi bisa ditandai, bisa dilihat dengan kalengnya itu nggak sempurna. Jadi ada yang penyok, ada yang gembung. Itu adalah tanda-tanda bahwa sudah terkontaminasi mikroba. Nah, dalam proses penutupan tadi itu juga ada mesinnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti dipres, namanya alatnya mesin simming, itu dipres sehingga benar-benar tidak ada udara yang bisa masuk. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengalengan. Nah, selanjutnya proses pengasapan. Tujuannya masih sama, menghilangkan kadar air, tapi pada pengasapan ini tentu saja kita memanfaatkan kontak asap panas dari kayu bakar. Nah, keuntungan dari proses pengasapan ini adalah dia selain menghambat tumbuhnya bakteri yang patogen atau yang tadi kita bilang merugikan, membuat penyakit, itu dia juga bisa memperlambat oksidasi lemak. Jadi produk biasanya daging ya kalau yang diasap ini daging sapi atau daging hewani lainnya, ikan, itu kan mereka punya kandungan lemak ya yang cukup tinggi. Jadi kalau penyimpanannya nggak benar, kadang dia bisa jadi bau langu atau bau tengik. Nah, proses pengasapan ini dia bisa memperlambat oksidasi lemak. Jadi lemaknya itu terjaga dan nggak nggak kontak dengan oksigen atau udara sehingga dia rasanya tetap terjaga dan malah justru ada cita rasa yang khas karena menggunakan asap dari kayu bakar itu tadi. Terus ini saya kutip dari sebuah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Yanuar tahun 2015 membuktikan bahwa perlakuan pengasapan ikan bandeng dengan suhu 40 sampai 50 derajat Celcius selama 1 sampai 3 jam membuktikan bahwa kadar protein pada produk ikan bandeng itu meningkat. Jadi di sini ada keuntungan lain selain cita rasa, selain memperlambat kelanguan itu tadi, proteinnya itu juga ikut meningkat. Jadi menambah nilai gizi. Nah, selanjutnya fermentasi. Kalau dari tadi kita bicara, pokoknya intinya mengeliminasi mikroba, jangan sampai ada kesempatan dia buat hidup. Nah, kalau fermentasi ini kebalikannya, Bapak Ibu. Jadi, justru kita libatkan mikroorganismenya, tetapi nggak semua ya, tetap ya. Kita melibatkan mikroorganisme atau bakteri-bakteri baik, kita bisa bilang. Nah, dalam produk fermentasi ini umumnya kita memanfaatkan ragi atau yeast dan juga bakteri asam laktat atau asam asetat. Jadi umumnya memang untuk bakteri ya hanya dua jenis ini dan untuk ragi biasanya kita pakai beberapa jenis tergantung makanannya. Nah, kekurangan dari proses fermentasi ini adalah kita nggak bisa mempertahankan bentuk produk yang sama gitu. Karena kenapa? Pasti berbeda hasilnya. Jadi proses fermentasi itu pasti menghasilkan produk baru dengan karakteristik, dengan wujud, dengan rasa yang berbeda dengan produk awal atau bahan bakunya. Nah, tapi di balik kekurangan itu ada kelebihan juga nih. Jadi dia memperkaya kandungan baik nutrisi dan asam-asam organik yang nantinya memberikan dampak positif bagi tubuh. Contoh dari fermentasi ini misalnya ada bahan baku teh ya, larutan teh itu kita beri bakteri, kita beri ragi, dia bisa jadi kombucha. Kemudian susu kita fermentasi bisa menjadi keju, bisa menjadi yogurt. Kemudian kedelai kita fermentasi bisa menjadi tempe, bisa menjadi kecap, dan banyak lagi.
Oke, jadi sebenarnya mekanisme fermentasi itu bagaimana sih? Intinya, kita itu punya bahan, punya larutan nih misalnya ya, atau kita biasa sebut substrat namanya Bapak Ibu. Dan bernutrisi, bernutrisi itu maksudnya ada makanannya nih. Misalnya kalau larutan teh ya kita tambahkan gula. Karena gula itu kan energi ya buat makhluk hidup. Gak cuma manusia aja, tapi bakteri itu juga butuh energi. Nah, kemudian ditambahkan starter atau mikroorganisme yang akan kita gunakan. Nah, untuk bagian ini saya mengambil contoh produk kombucha ya Bapak Ibu sesuai pengalaman saya. Jadi, untuk membuat kombucha itu kita butuh teh, kita butuh gula, dan kita pakai starter atau mikroorganisme itu yang namanya SCOBY atau simbiosis campuran antara bakteri dan juga ragi. Bentuknya itu lembaran, warnanya krem seperti di gambar ini. Jadi dia nanti dimasukkan ke dalam larutan teh yang ada gulanya. Kemudian difermentasi selama 7 sampai 12 hari dan ketika dipanen dia akan menjadi hasilnya itu namanya produk kombucha atau fermented tea. Nah, kombucha ini sebenarnya juga sekarang sudah macam-macam ya Bapak Ibu, yang nggak hanya dari teh hijau atau teh hitam saja, tapi ada dari teh kaskara, ada dari teh bunga telang. Jadi sebenarnya luas sekali, banyak hal bisa menjadi kombucha gitu. Kemudian intinya adalah penambahan bakteri dan ragi ini itu akan merombak atau mengubah struktur, mengubah apa ya bentuk dari produk awalnya. Nah, jadi asam-asam organik. Kalau bakteri, dia itu mengubah nutrisi menjadi asam organik seperti antioksidan, kemudian asam-asam yang lain, dan CO2. Inilah alasannya kenapa produk kombucha itu ada rasa-rasa sodanya. Jadi beberapa produk fermentasi itu kadang rasanya bersoda ya Bapak Ibu. Karena ini perannya si bakteri ini dia mengubah jadi CO2. Kemudian kalau ragi, ragi itu dalam proses fermentasi tidak hanya kombucha tetapi juga wine mungkin itu dia menguraikan gula menjadi alkohol. Jadi memang itu proses alamiah yang dilakukan oleh mikroorganisme ini dalam fermentasi. Cuman untuk kadar-kadarnya itu bergantung pada beberapa faktor. Nah, faktor utama dari fermentasi itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama starter atau mikroorganisme yang kita pakai. Kalau tadi contohnya kombucha pakai Scoopy, misalnya Bapak Ibu mau bikin yogurt itu kan bahan bakunya susu, mikroorganisme itu dari starter. Nah, kalau yogurt sebenarnya enak Bapak Ibu lebih mudah karena starternya juga dari yogurt itu sendiri. Jadi yang yogurt yang udah jadi itu bisa jadi starter. Kemudian selain starter itu ada juga faktor suhu. Nah, suhu yang digunakan untuk fermentasi atau untuk menyimpan campuran-campuran itu tadi itu pada suhu 31 sampai 35 derajat Celcius. Kenapa dipilih suhu ini? Karena suhu itulah bakteri atau ragi yang terkandung dalam mikroorganisme itu dia bisa tumbuh. Kalau terlalu panas, dia bakal mati, Bapak Ibu. Dan kalau terlalu dingin, dia nanti lambat fermentasinya atau nutrisinya nggak kebentuk gitu. Selain itu, waktu itu juga berperan penting. Jadi semakin lama proses fermentasi itu dilakukan, maka produknya itu akan rasanya semakin asam. Termasuk alkoholnya juga semakin tinggi. Kemudian ada juga nutrisi. Nutrisi itu juga penting. Kalau misalnya teh ya kita kasih nutrisi gula, kemudian yogurt juga sama. Dalam pembuatan nata de coco itu nutrisinya adalah air kelapa dan lain sebagainya itu kadar-kadarnya atau apa ya formula resepnya itu juga mempengaruhi. Jadi beda berat atau beda gram-gramannya aja itu udah menghasilkan produk yang rasanya beda gitu. Dan faktor terakhir yang paling berpengaruh itu sterilitas. Karena kan kita mengharapkan yang tumbuh itu yang bakteri baik ya. Jadi kita harus benar-benar bersih, benar-benar steril dari
alat-alatnya, kemudian sebelum dan sesudah kita kerja itu harus cuci tangan, pakai sarung tangan, pakai masker, itu supaya tidak ada kesempatan untuk mikroba atau kuman-kuman yang lainnya bisa tumbuh di sana. Oke, nah sekarang kita bicarakan standarisasi hasil fermentasi. Nah, kan fermentasi itu produk yang luas ya, dan kalau saya boleh bilang setelah saya terjun ke dunia fermentasi itu, fermentasi itu seni, Bapak Ibu. Jadi memang setiap crafter, setiap pengusaha atau setiap pelaku industri fermentasi itu dia punya karakternya sendiri-sendiri, dia punya pedomannya sendiri-sendiri. Nah, ketika hasil fermentasi ini akan dibakukan atau akan dilegalkan, ada beberapa yang harus dipatuhi. Yang pertama itu nilai pH. Jadi, karena karakter hasil fermentasi kayak yogurt, kombucha, kemudian eh, apa namanya, kalau yang tradisional itu ada peyem, ada tape, itu batas yang aman itu adalah yang nilai pH-nya tidak lebih dari eh, di atas 2,5 pokoknya. Kalau semakin rendah kan dia semakin asam tuh. Jadi kalau bisa dia lebih dari 2,5. Jadi kalau misalnya kurang dari itu tidak disarankan untuk dikonsumsi karena terlalu asam. Yang pertama pasti tidak bisa diterima lidah, yang kedua takutnya nanti akan mempengaruhi pencernaan gitu. Kemudian selain pH, itu alkohol ya yang bisa kita bicarakan jadi batas paling aman. Nah, menurut Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018, mereka menetapkan bahwa batas kandungan alkohol dalam minuman fermentasi adalah di bawah 0,5%. Dalam artian, produk fermentasi yang dipasarkan itu tidak boleh bersifat memabukkan meskipun mengandung ragi atau khamir. Seperti itu. Dan yang penting, syarat paling utama dari produk fermentasi adalah dapat diterima konsumen secara rasa, aroma, dan warna, serta tidak menimbulkan efek samping negatif bagi tubuh. Untuk pengujian pH dan alkohol ini, setahu saya tidak perlu di lab. Tapi kalau misalnya mau yang lebih advance, lebih presisi ya, memang di lab. Tapi untuk ngecek atau pada saat trial and error, kita pada saat mau ngeracik nyoba-nyoba pengen tahu, ada alat sederhananya, jadi namanya pH meter atau pH strip, itu bisa dibeli di e-commerce atau di toko kesehatan. Ada juga yang pengecek kandungan alkohol itu ada. Oke, kita ke jenis pengawetan yang terakhir, yaitu pemberian bahan tambahan pangan. Jadi BTP itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah, berdasarkan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 itu terdapat 27 golongan BTP. Jadi memang ada banyak sekali, baik yang natural maupun yang artifisial atau yang kimia. Nah, dengar kata kimia nggak perlu takut dulu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kan stigma masyarakat itu kayak, ih ada mengandung bahan kimia, takut nanti kenapa-napa. Sebenarnya nggak perlu khawatir, asalkan kita sebagai pelaku industri itu bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Karena setiap bahan tambahan pangan yang beredar di masyarakat, yang beredar di pasar itu sudah diatur penggunaannya dalam dokumen yang diterbitkan oleh BPOM supaya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan produk pangan seperti tujuan awal kita mengawetkan tadi. Oh ya Bapak Ibu, peraturan Badan POM itu sebenarnya dia bersifat open source ya, jadi kita bisa searching di Google, kita bisa download PDF-nya. Mungkin nanti di akhir sesi akan saya share ya tentang BTP ini, karena ada banyak sekali ratusan jenis bahan yang penggunaannya juga diatur, itu jadi enak Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya produk kue, jadi tinggal dicari, oh kue itu bisa diawetkan dengan bahan apa saja dan takarannya berapa, itu sudah diatur, jadi bisa dilihat sendiri. Nah, sedikit yang saya bahas hari ini. Yang pertama, syarat pemberian bahan tambahan pangan. Itu dapat dimanfaatkan jika cara pengawetan yang lain itu nggak cocok sama produk Bapak Ibu. Misalnya nih, contoh Bapak Ibu punya produk teh.
teh segar ya, bukan fermented tea ya. Teh segar itu kan dia nggak awet ya kalau dipasarkan dalam bentuk botol atau dalam bentuk cup misalnya. Tetapi untuk pengemasan yang apa namanya modern juga belum bisa invest ke sana. Jadi salah satu caranya adalah dengan pemberian bahan tambahan itu tadi. Kemudian supaya meningkatkan masa penyimpanan dengan syarat kualitasnya nggak berubah deh. Jadi penggunaan BTP itu nggak boleh mengubah. Misalnya untuk pengawet ya, kita bicara tentang pengawetnya itu nggak boleh merubah rasa, merubah warna, merubah aroma itu disarankan jangan. Kemudian mudah dilarutkan. Jadi baik nanti produknya itu padat maupun produk cair atau minuman itu bahan tambahan yang digunakan itu sebaiknya mudah larut. Karena kan kita sebagai konsumen misalnya ya, kita nggak pengen nih ngerti produk yang kita makan itu tuh ada bahan pengawetnya atau ada bahan tambahannya. Misalkan nggak mungkin nih kita makan roti gerinjal-gerinjal apa nih kok rasanya obat. Nah itu kan enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya itu lebih mudah dilarutkan. Kemudian bahan yang digunakan itu cukup aman bila masih dalam dosis lazim pemakaiannya. Makanya kita harus selalu melihat, harus selalu mengacu kepada peraturan yang berlaku. Kemudian mudah diidentifikasi dengan analisis kimia dalam artian bahan tambahan pangan itu tuh sudah diuji di laboratorium. Nah, asalkan kita buka dokumen BPOM itu tadi, kita cari sudah ada, sudah terdaftar, sudah legal, itu pasti syarat yang ini sudah terpenuhi. Kecuali misalnya Bapak Ibu punya suatu produk yang sudah cari kemana-mana nggak ada yang cocok nih pengawetnya. Terus misalnya pakai referensi dari negara lain. Oh, ada nih produk A, ternyata pengawet A ini tuh belum ada di Indonesia. Nah, itu pengawetnya sendiri harus diuji terlebih dahulu dan harus didaftarkan ke Badan POM. Tapi kalau untuk pengawet-pengawet biasa yang beredar di masyarakat, selama itu legal, dalam artian kalau kata kasarnya itu selain formalin dan boraks sih Bapak Ibu ya, karena dua itu yang apa ya paling dihindari pokoknya yang big no gitu ya dari Badan POM itu selain itu pasti sudah diuji asalkan tidak melebihi batas pemakaian. Dan yang terakhir, aktivitasnya itu tidak menghambat enzim pencernaan. Dalam artian ketika ditambahkan atau ketika konsumsi itu dia tidak menimbulkan efek negatif. Nah, untuk bahan tambahan pangan yang umum digunakan itu ada 6 ya dalam industri makanan yang di UMKM terutamanya, bukan di industri besar. Yang pertama ada pewarna, mungkin ini namanya kayak aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Kayak untuk pewarna ini yang biasa dipakai di dalam pewarna makanan. Di merek-merek yang biasa tersedia di pasaran itu dia menggunakan zat kimia ini. Kemudian untuk pemanis buatan itu ada sakarin, siklamat, dan aspartam. Bicara tentang batas pemakaian itu contoh konkretnya adalah sakarin nih yang paling sering. Jadi sakarin itu kalau terlalu banyak, ya memang dia memberikan rasa manis yang 10 kali lipat jauh lebih manis daripada gula biasa. Jadi secara ekonomis memang lebih irit ya Bapak Ibu ya. Tapi sisi negatifnya adalah sakarin itu punya karakter dia meninggalkan rasa pahit. Jadi sekarang akan ketahuan kalau misalnya produk ini tuh kebanyakan pemanis buatan nih karena ninggalin rasa pahit. Jadi kan kita nggak pengen ya sebagai pelaku usaha dicap sama konsumen seperti itu. Jadi memang boleh digunakan. Ini juga legal bukan yang ilegal gitu, tapi batas pemakaiannya harus dipatuhi. Kemudian untuk pengawet nih ya, kita bicara pengawet itu ada sodium atau natrium benzoat itu yang paling sering digunakan. Kemudian ada asam asetat, asam propionat, dan beberapa pengawet lainnya. Kemudian penyedap rasa seperti MSG, kemudian pengental, pengemulsi, ini biasanya yang produk bakery ya, sering pakai nih SP, Ovalet, pengembang seperti baking powder dan baking soda, itu tergolong dalam bahan tambahan pangan. Oke, sekarang saya kutip satu, karena kalau bahas satu-satu semuanya nggak akan cukup. Bener kata Pak Yus tadi, kita bisa zoom sampai subuh nanti. Saya ambil satu contoh bahan tambahan pangan yang mungkin
bisa cocok pada produk dan sering digunakan pada produk minuman, khususnya minuman teh, yaitu natrium benzoat. Ini adalah salah satu merek yang beredar dan mudah didapatkan. Jadi natrium benzoat itu digunakan untuk mencegah pertumbuhan dan membunuh berbagai mikroorganisme. Kenapa? Karena struktur kimia yang ada di dalam bahan ini itu dia itu bersifat mengeringkan tubuh mikroba gitu. Jadi dia bisa membuat mikroba itu mati dan akhirnya bahan atau produk yang kita kemas atau yang kita jual itu bisa lebih awet. Nah, kenapa kok sering digunakan pada produk makanan dan minuman? Karena natrium benzoat ini itu kan kalau dalam bahasa kimianya itu dia berbentuk garam. Jadi dia itu larut dengan baik di dalam air dan juga sifatnya stabil. Jadi dia nggak neko-neko gitulah, nggak yang rewel, nggak yang rusak kalau kena panas, kalau kena dingin dia juga biar baik-baik aja. Jadi karakter-karakter yang seperti itu yang cocok digunakan untuk pengawet makanan atau minuman. Nah, bicara tentang standarnya nih sekarang. Batas penggunaan natrium benzoat berdasarkan peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 dengan kategori kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal dalam artian misalnya seduhan daun, seduhan bunga, kemudian minuman biji-bijian, sereal panas kecuali coklat. Batasnya itu adalah 600 mg per kilogram produk atau setara dengan 0,6 mg per mililiter produk cair. Jadi mungkin ini bisa dicatat ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ketika besok Bapak Ibu mungkin ingin mencoba, mungkin ini bisa menjadi acuan. Pokoknya yang penting nggak boleh lebih dari ini. Nah, mungkin kalau tanpa resep atau tanpa ini kalau produknya ini tuh kira-kira berapa sih Mbak gitu kan bingung ya. Jadi ini saya mengutip satu jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aprilian tahun 2019. Dia ini mengidentifikasi kandungan natrium benzoat pada 5 produk teh kemasan yang beredar di masyarakat. Nah, ini kan paling enggak kita pernah dengar ya, syukur-syukur pernah ngerasain salah satu dari merek ini. Dan yang pasti kalau berdasarkan pengalaman saya, produk-produk ini nggak terlalu terasa sih ya rasa kimianya atau rasa obatnya itu nggak terlalu terasa dan mungkin bisa jadi acuan untuk Bapak Ibu coba-coba di rumah. Nah, kadarnya itu yang paling tinggi nih ya ada 18,4 mg per kilogram. Jadi per milinya itu cuma sekitar 0,01 mg. Jadi memang sangat sedikit tetapi bisa awet. Nah, tapi catatan selain penambahan kadar natrium benzoat itu perlu diingat merek-merek ini adalah berasal dari produk industri besar ya Bapak Ibu ya, yang pasti mereka punya sistem produksi yang benar-benar bersih, punya sistem pengemasan yang benar-benar baik. Jadi memang paling enggak ini bisa jadi acuan resep gitulah ya. Kalau mau coba-coba mungkin bisa dicobalah ditambahkan segini. Nanti tinggal dikalikan berapa mililiter misalnya teh yang Bapak Ibu buat. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya berbicara tentang formula atau resep itu berdasarkan pengalaman saya, itu saya sering menggunakan acuan jurnal Bapak Ibu. Jadi caranya tinggal ketik aja di Google, misalnya Bapak Ibu pengen menambahkan pengawet ke roti gitu ya. Jurnal pengawet roti manis gitu. Bapak Ibu ketik di Google itu nanti bisa keluar, bisa dilihat satu-satu. Dan sekali lagi karena ini adalah industri pangan yang sangat luas ya, dan setiap produsen punya acuan atau punya standarnya sendiri-sendiri, kita memang harus rajin-rajin trial and error, rajin-rajin mencoba, rajin-rajin cari tahu ini gimana ya, dan ketika gagal memang nggak boleh langsung menyerah gitu aja. Kurang lebih seperti Halo itu. Kak Fania, Ya, mohon maaf ini mm-mm. ternyata sudah banyak pertanyaan. Apakah ini mau dilanjutkan ke materi dulu atau boleh di sesi tanya jawab Kak Fania? Oke. Ini kebetulan sudah hampir selesai, Pak. Oh iya. Nanti bisa langsung lanjut sesi tanya Oke, jawab. Iya. ini boleh ya saya bacakan untuk pertanyaannya Kak Fania. Oh iya, Nah, Pak, ini ya boleh.
Oke, ini yang pertama. Ini izin bertanya, Kak, bagaimana caranya bikin sambal kemasan botol plastik homemade agar tahan lama? BTP apa yang digunakan? Cara pakainya gimana? Ukurannya gimana? Terima kasih. Ini dari Bu Sairah. Silahkan, Oke. Kak Fania. Oke, baik. Bu Saira, saya izin menjawab ya. Produknya ini adalah sambal kemasan botol plastik homemade. Oke. Nah, untuk sambal itu ada aturannya di dalam dokumen Badan POM. Kemudian untuk bahan tambahan pangan yang digunakan itu ada banyak sekali. Jadi ada beberapa jenis kemarin saya baca. Mungkin saya izin share dokumennya saja, nggih? Sebentar, saya coba masukkan ke Zoom supaya bisa Bapak Ibu download. Di situ nanti bisa dicari sesuai dengan produk Bapak Ibu masing-masing. Bentar. Oke. Nah, sambil loading saya kirim, jadi kebetulan kalau untuk sambal saya belum pernah praktek langsung ya, tapi sejauh yang saya tahu, yang terpenting adalah kebersihan kemasan, kemudian pemanasan atau pemasakan yang benar-benar panas gitu. Karena kalau misalnya dia kurang panas atau misalnya dia kurang matang, itu pasti dia umur simpannya jauh lebih rendah. Dan lain-lain itu tergantung dengan bahan tambahan yang dipakai. Jadi caranya itu kita cari tahu dulu dari dokumen tersebut, kira-kira apa yang bisa yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Kemudian di situ ada kolom batas pemakaiannya. Nah, jadi itu memang langsung dicampurkan, biasanya langsung dicampurkan ke produknya. Jadi misalnya nih sambal ya, sambal setelah dimasak itu supaya awet, katakanlah kita pakai natrium benzoat misalnya seperti itu. Kita taburkan, kemudian diaduk, kemudian tunggu dingin baru dikemas. Nah, diusahakan dalam proses produksi itu memang bersih ya, jadi di lingkungan yang bersih juga, tidak banyak debu, tertutup, dan kemudian ketika proses penutupannya itu juga yang rapat, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu, Bu Zaira. Oh ya, sudah Oke. terjawab ya untuk Ibu siapa tadi? Tadi Ibu Sairah. Saira sudah terjawab ya, Ibu ya. Ini juga sudah di-share Kak Fania mengenai tata caranya juga. Ya. Terus untuk pertanyaan kedua, ini Kak Fania, ini dari Ibu Nur Zakia. Kakak mau bertanya, roti manis biar awet menggunakan apa dan takarannya berapa? Seperti itu, Oke, Kak kurang Fania. lebih ini sama ya pertanyaannya, cuma beda produk aja. Produknya roti manis. Jawaban saya masih sama, bisa dicek di mana namanya peraturan BPOM ini, mana yang cocok, mana yang mudah ditemukan. Mungkin nanti kalau misalnya butuh konsultasi lebih lanjut bisa lewat WA. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh ya, ini ada lagi. Ini produknya unik ini. Untuk mengawetkan jamu gendong tradisional, gimana ya Kak caranya? Oke, jamu gendong tradisional. Konsepnya sama seperti yang tadi saya jelaskan ya, kan produk minuman berarti. Itu bisa pakai natrium benzoat dengan catatan dia nggak lebih dari 0,6 miligram per mililiter. Kemudian dikemas dengan botol. Biasanya kan kalau di pasaran itu pakai botol plastik dan dipastikan botol plastiknya bersih. Atau kalau pakai botol kacanya bisa direbus dulu. Jadi pakai botol kaca yang agak tebal, direbus atau disiram air panas, kurang lebih seperti itu. Kemudian ditutup yang rapat, kalau bisa disegel, pakai segel plastik itu, kemudian disimpan di
suhu yang dingin. Jadi bisa pakai cooler box atau pakai kulkas. Itu dia akan jauh lebih awet. Tapi memang sekali lagi untuk takarannya itu eh, tergantung formula atau tergantung resep masing-masing pelaku usaha. Jadi memang harus dicoba sendiri-sendiri gitu. Semoga menjawab ya. Ya, sudah Kak Fania ya. Ini tadi pertanyaan dari Kak Deni Lani. Ini pertanyaan banyak sekali tuh. Langsung mungkin 2 pertanyaan ya, saya bacakan ya Kak ya. Ya, Nah ini Kak Ning, saya juga mau tanya supaya roti manis bisa bertahan lebih dari 4 hari. Soalnya roti yang saya pernah buat cuma tahan 4 hari aja. Terus dari Kak Indri, ini bread improver, apakah benar pemicu kanker? Jika memang sudah aman, bisa lihat dari apa ya kandungan yang membahayakan yang harus di-aware. Seperti oke, itu, 2 pertanyaan. baik. Ya. Dua pertanyaan ya. Oke, saya Ya. jawab satu persatu. Tadi yang roti manis. Oke, roti manis itu memang kan dia karakternya fresh ya. Konsumen juga pasti cari yang dia masih fresh atau segar, bisa dikatakan seperti itu. Saya izin mengambil contoh perusahaan roti manis yang dia punya market bisa dikatakan cukup luas di Indonesia, yaitu Sari Roti. Nah, saya pernah apa ya menganalisis kecil-kecilan atau melihat dia ini kok bisa memasarkan produknya sampai ke tempat yang jauh, tapi dia batas waktu apakah kadaluarsanya itu nggak lebih dari 5 hari. Nah, ternyata saya temukan di sana itu memang bahan tambahan pangannya itu nggak banyak, tetapi dia itu main di cara kemasan atau packaging. Rata-rata produk sari roti dan kawan-kawannya itu dia memakai sistem sealer ya, jadi mencegah udara luar pada saat distribusi itu masuk ke dalam. Jadi mungkin untuk skala UMKM mungkin bisa dicoba itu. Mesin sealer itu kan sekarang sudah banyak ya, sudah apa umum diperjualbelikan, kemudian kemasan-kemasan jenis plastiknya juga banyak. Jadi biasanya kalau di bakery-bakery itu roti manis hanya dibungkus menggunakan plastik perekat biasa, mungkin dicoba karena hanya tahan 4 hari itu menurut saya sudah bagus. Berarti dia dari proses pemasakannya bersih, bahan-bahannya oke, tetapi yang jadi masalah mungkin pengemasannya. Jadi mungkin bisa dicoba dari segi pengemasan juga. Jadi pengawetan nggak melulu soal bahan tambahan, tapi juga kemasan. Ya kalau roti tadi bisa dikemas dengan plastik sealer gitu. Jadi disil supaya benar-benar nggak ada udara yang masuk. Kemudian bisa juga di bawahnya, misalnya nih produk roti, kemudian sebelum dimasukkan ke plastik ada mikanya. Nah, di bawah mika itu bisa juga ditambahkan itu apa namanya silika gel. Silika gel itu ada yang memang dia untuk pangan, biasanya dijual di toko bahan roti. Nah, itu dia bisa menyerap kelembapan. Jadi yang di dalam itu udara yang udah disil itu tuh dia bisa benar-benar kering. Jadi nggak menimbulkan apa ya itu tadi yang kita bahas kadar air berlebih, kemudian mikrobanya tumbuh. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi. Selain itu, kalau kita berkaca ke perusahaan besar, Sari Roti itu dia kan apa ya rantai distribusinya panjang. Jadi selain dia itu pakai kemasan yang bagus, menurut saya mereka itu rajin apa ya mengambil produk. Jadi memang ada eh, apa namanya sarana khusus untuk menarik produk-produk yang memang sudah di luar batas kadaluarsanya itu, dan produk-produk itu disalurkan ke apa namanya, kalau yang pernah saya tahu itu pakan ternak, jadi di recycle atau dimanfaatkan ulang jadi pakan ternak, kurang lebih seperti itu. Jadi memang apa berurusan dengan bahan segar itu ya intinya harus rajin-rajin Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Indri tadi tentang bread improver. Oke, bread improver itu kan bahan tambahan pengembang ya sebenarnya ya.
kalau kita bertanya apakah benar itu dia memicu kanker atau kita bisa lihat dari apa, sebenarnya semua bahan tambahan pangan itu pasti punya sisi positif dan juga sisi negatif. Bahkan yang paling aman, yang paling natural, misalnya gula, garam itu kan pasti juga punya sisi negatifnya gitu ya, terutama kalau misalnya kebanyakan. Jadi, kalau saya boleh bilang, selama penggunaannya itu sesuai resep, sesuai batas yang ditentukan Badan POM itu tadi, eh, pasti itu meminimalisir dampak negatifnya gitu. Jadi, kalau sekarang dari banyak sumber yang saya baca, yang paling membahayakan yang harus kita aware itu yang dua saya sebutkan tadi, formalin dan boraks itu memang sangat tidak boleh disentuh. Tapi selain itu, selama dia tercatat di dalam peraturan Badan POM itu pasti boleh dipakai dalam takaran yang sesuai. Kurang lebih seperti itu. Oke, sudah terjawab ya, Kak ya. Ini pertanyaannya masih banyak, nggak apa-apa Kak Fania. Ini antusias sekali yang bertanya luar biasa. Iya, Sangat saya sekali bersyukur karena malah. ini ingin usahanya berkembang dari mungkin pengawet ini nggih, cara pengawetan makanan supayanya bisa dikirim jarak jauh seperti itu. Nah, ini Kak Zainal Soto Kudus. Nah, ini mau bertanya mengenai kalau di Jogja kan ada gudeg kaleng, Kak. Nah, itu kalau beliau bertanya kalau soto apakah bisa atau hanya bumbunya saja yang bisa di eh, kaleng seperti itu, Kak. Oke, sebenarnya inovasi yang menarik ya, Pak ya. Soto kaleng itu belum ada ya di mana-mana. Mungkin kalau soto itu kan dia makanan yang pelengkapnya banyak. Jadi ada nasi, kemudian ada lauk atau ayam suwir, kemudian ada sayuran, kemudian ada bumbu-bumbunya. Kalau menurut saya yang bisa diawetkan dalam kata lain seperti itu ya, mungkin dengan kaleng, mungkin dengan sealer atau frozen itu ayam dan bumbu. Karena apa? Karena kalau pembandingannya dengan gudeg kaleng, sayuran di gudeg itu kan melalui proses pemasakan. Jadi bukan sayuran segar seperti soto. Kalau soto kan togenya segar, kemudian sayuran lainnya segar. Jadi agak sulit untuk melalui proses pengalengan. Nah, kalau gudeg kan dia memang sudah panas, sudah masak terlebih dahulu, jadi kena panas lagi nggak masalah. Tapi kalau soto, sepertinya menurut saya yang bisa diawetkan itu bumbu dan ayamnya. Jadi mungkin bisa diinovasikan dengan paket instan, kondimen atau pelengkap soto seperti itu. Kalau sayuran itu bisa diawetkannya ya tadi dengan cara dikeringkan pakai dehidrator, atau kalau di oven sih menurut saya nggak bisa ya, karena dia beda. Kalau oven kan dia bikin gosong, tapi kalau dehidrator itu dia bisa mengeringkan. Istilahnya kayak Indomie atau pop mie yang sayurannya kering seperti itu. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih. Ini sudah dari tadi Pak Zainal Sutokudus sudah terjawab ya Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi, Kak Terima Nida. kasih. Ini bertanya kalau beliau jualan ceblak prasmanan untuk sekarang ini Kak Fania. Kalau di luar, freezer kan gampang basi. Kalau di freezer lengket dan membeku satu sama lain. Suhu idealnya untuk frozen food di freezer berapa ya Kak ya? Suhu idealnya kalau di Oke, freezer. untuk suhu ideal frozen food di freezer itu kurang dari -18. Jadi -18 itu suhu paling hangat yang diperbolehkan, kasarannya begitu, untuk produk frozen. Karena kalau misalnya lebih hangat dari itu, dia pasti kurang maksimal. Tapi kalau dia lebih dingin itu pasti lebih oke. Kemudian untuk problem lengket dan membeku satu sama lain itu mungkin bisa diakalin dengan menambah tepung. Kalau saya pernah mengamati itu pada produk cireng, cireng frozen. Cireng itu kan aci juga ya Bapak Ibu. Dia kan karakternya lengket, kemudian agak sedikit lembab juga. Tetapi mereka berhasil di frozen kan dan tidak menempel satu sama lain. Ketika dikemas itu per kepingnya itu dilambari dengan tepung. Jadi mungkin bisa
dicoba ditambahkan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia freezernya oke dan cara apa ya pemasakannya setelah dibekukan itu dia bagus, sebenarnya nggak masalah. Cuman memang mungkin jadinya itu ya penampakannya lengket satu sama lain. Gitu. Di suhu idealnya minus 18 atau lebih dingin dari itu. Oke, sudah terjawab ya Kak ya. Berarti suhunya minus 18 ya Kak ya. Ya, betul. Minim ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak. Kalau pengawetan cookies pakai apa ya Kak? Terus sama ini Kak Yeri juga Kak, apakah nanti bisa sharing jurnal pengawetan produk Kak? Bisa, Sama ini Pak nanti. Hari Ya, materi bisa di-share ya grup ya. Oh iya, bisa bisa. Kak Nanti Yeri. saya Ada kirim ke Pak Yus share-nya ya ya. materi-materinya. Ya, Fania, malam ini saya jadi asistenmu, wes. Iya, Pak. Karena saya belum join grupnya kebetulan. Oke, nanti Ini, berarti bisa share ya Kak ya. ya, nanti saya share ke Mas Nogi. Malam hari ini, Bapak Ibu sambil Kak Fania cari jurnalnya, malam hari ini kita melihat sisi bisnis dari akademis ya. Karena kalau kita hanya praktisi aja, kebanyakan juga bingung. Ini mau ngawetinya gimana, ketika mau diekspor gimana. Kemarin yang dari Pekanbaru terjawab enggak ya? Kemarin ada member dari Pekanbaru, saya sedikit lupa, Bu, siapa ya? Yang minuman susu teh. Mudah-mudahan malam hari ini terjawab sama Kak Fania ya, Bu ya. Karena kemarin saya jawabnya juga nggak begitu paham karena secara akademisi, secara teknis saya juga kurang memahami. Mudah-mudahan terjawab. Ya, masih banyak Mas Noki pertanyaan. Dua, Fania dua-dua ya pertanyaannya biar agak cepet jam 9 Iya, off kita. Ya, oke. Oke, ini udah mau menuju jam 9 ya Kak ya. Wah ini Oke. karena luar biasa ini antusias untuk ya, Pak. pesertanya sekali ya Kak ya. Ini dua Iya. pertanyaan ya Kak ya. Ini dari Kak Vivo ini nggak menunjukkan nama. Untuk pembuatan bakso, apakah natrium benzoat bisa dipakai untuk pengawetannya selain membekukan? Terus juga ini eh, Pak Selarang Indah, ini izin bertanya, Kak, produk saya sale pisang. Untuk bahan perenyah dan anti tengik apa yang disarankan? Silahkan Kak Fania. Oke, baik. Saya jawab satu-satu nggih. Untuk produk bakso terlebih dahulu, itu natrium benzoat sangat bisa dipakai. Itu sekali lagi di dalam dokumen itu ada batasnya. Jadi sudah ada takarannya maksimal berapa, jadi bisa digunakan. Karena dia kan bentuknya bubuk, serbuk gitu, jadi dicampurkan di dalam adonan bakso sebelum dia direbus, itu bisa dipakai. Kemudian dibekukan ya, selain dibekukan ya, kalau dibekukan pasti dia akan awet. Kemudian yang kedua pertanyaan tentang produk sale pisang untuk bahan Ya. perenyah dan anti tengi. Oke, untuk bahan perenyah itu saya belum mengulik lebih jauh ya Bapak Ibu karena saya jarang mengulik tentang apa namanya gorengan. Tetapi yang anti tengi itu bisa diakali dengan pengemasan lagi kalau boleh saya apa namanya sarankan. Jadi biasanya sale pisang itu atau produk-produk serupa yang gorengan keripik itu paling baik dikemas dengan sealer. Jadi plastik yang agak tebal itu kemudian disil dan di dalamnya itu juga ditambahkan tadi apa namanya silika gel yang bisa menyerap kelembapan. Kemudian kalau untuk bahan pernya kalau saya tahunya sih roti ya, itu bisa pakai baking powder. Jadi dia selain pengembang, baking powder itu punya sifat dan baking soda itu punya sifat membuat tepung itu menjadi renyah. Itu cuman untuk takarannya sekali lagi saya belum menguasai sampai ke sana, jadi mungkin bisa Bapak Ibu kulik-kulik di internet atau di YouTube. Biasanya kan para pelaku usaha atau chef-chef itu suka membagikan resep-resep seperti itu, jadi bisa dicoba sendiri. Yang penting sekali lagi nggak lebih dari batas yang ditentukan.
Seperti itu. Ya, sudah terjawab ya, Kak Indah dan Vivo. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara alami untuk mengawetkan tanpa zat pengawet dari Bu Titin. Dan pertanyaan kedua dari Geprek Gembul. Ini mohon maaf Kak, kalau untuk campuran natrium yang 0,6 mg itu pembanding berapa Kak? Misalkan kita buat sambal geprek, satu resepnya itu cabai sebanyak 1 kilo. Apakah bisa dicampur dengan natrium 0,6 atau ada takaran berapa maksimalnya dengan bahan baku tersebut? Oke, baik. Saya Ya. jawab dulu pertanyaan dari Bu Tintin, nggih. Cara gimana yang alami untuk pengawetan tanpa zat pengawet? Ada banyak sekali. Yang pertama tadi pendinginan atau pembekuan, kemudian ada pemanasan, ada pengasapan, kemudian dan pengemasan. Itu yang alami, bisa kita bilang seperti itu ya, tanpa zat pengawet yang ditambahkan ke makanannya. Mungkin nanti untuk materi PPT ini juga akan saya kirimkan ya, jadi bisa Bapak Ibu lihat lagi. Kemudian pertanyaan kedua tentang penambahan natrium ke dalam sambal geprek. Oke, jadi betul pembandingnya itu maksimal ya. Jadi angka 0,6 mg itu maksimal yang boleh digunakan pada 1 kilogram sambal gitu. Jadi misal Bapak Ibu punya sambal 1 kilogram, maksimal bahan yang natrium yang boleh ditambahkan itu 0,6 mg gitu. Jadi misalkan di bawah itu sudah bisa lebih awet, itu lebih baik lagi karena kan kita maunya senatural mungkin ya, sealami mungkin. Jadi semakin sedikit kalau dia efeknya udah oke, nggak masalah gitu. Yang penting batasnya nggak boleh lebih dari 0,6 mg per 1 kilo. Kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak Fania. Ini saya Semoga dari menjawab Kak ya. Optin. Saya jualan berbagai macam menu makanan, lele, nila, ayam goreng, dan bakar. Kalau habis dibumbui, masuk freezer. Cara mencairkan bekuan secara cepat agar bisa dimasak saat pelanggan datang, bagaimana caranya? Sama pertanyaan kedua dari Kak Linda, kalau bumbu itu dikeringkannya, pakai dehidrator juga ya, Kak? Silahkan, Kak Fania. Oke. Baik, mungkin saya jawab terlebih dahulu tentang mencairkan bekuan atau mencairkan frozen food secara cepat agar bisa dimasak saat ada pelanggan. Oke, jadi berdasarkan pengalaman saya itu mencairkan atau kita kenal dengan bahasa thawing, nama ilmiahnya itu dia mencairkan produk yang sudah beku gitu supaya bisa digoreng atau bisa dimasak lagi. Nah, itu ada alatnya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya bukan jualan ya, tapi saya pernah lihat ada papan, dia itu bahannya dari batu apa gitu saya lupa, atau logam ya malah ya. Saya sedikit lupa, tapi ada alatnya. Dia itu eh, bisa menghantarkan panas. Jadi walaupun bukan dipanaskan di atas api atau dicolokkan ke listrik, tapi si batu itu tuh punya panas alami. Nah, dia itu bisa membuat bahan-bahan frozen, daging-daging frozen yang udah disimpan di kulkas itu menjadi cepat cair. Nah, karena kalau secara alamiah, saya sendiri belum pernah ya praktek yang bisa mencairkan secara cepat. Karena kalau kerja di lab itu juga saya paling sering itu nunggu si bahan-bahan freezernya itu tuh cair sendiri. Jadi mungkin solusi yang bisa dicoba ya Bapak Ibu, yang mungkin nanti disesuaikan sendiri dengan kondisi. Jadi ketika misalnya sudah mau buka ya warungnya ya, sudah mau buka, yang disimpan di freezer itu bisa disimpan di cooler box. Jadi cooler box itu kan dingin, tetapi dia nggak sedingin kulkas. Dia itu agen pendinginnya ada namanya warnanya biru. Itu dia isinya gel dan bisa dibekukan. Jadi ketika dia disimpan di dalam cooler box itu dia bisa mendinginkan wadahnya gitu. Jadi setidaknya sambil menunggu pelanggan itu dia bisa cair pelan-pelan tapi dia nggak kena suhu ruang jadi cepat basi gitu enggak.
Cuman memang kalau misalkan supaya cepat cair itu ya solusinya adalah itu pakai papan atau logam yang bisa cepat cair itu. Coba nanti Bapak Ibu bisa searching di e-commerce ya. Saya agak lupa namanya apa. Nanti kalau saya ketemu juga saya share. Begitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau bumbu kering itu dikeringkannya pakai dehidrator juga ya Kak? Ya, betul. Bumbu itu misalnya kita sudah bikin, tergantung sih bumbunya bumbu kering atau bumbu basah. Kalau misalnya racikan bumbunya itu bumbu kering, kita bisa langsung kemas. Kita bisa langsung kemas pakai sealer, bisa juga pakai vacuum sealer, itu lebih bagus lagi. Jadi benar-benar nggak ada udara di dalam sana. Kemudian kalau misalnya dia itu bentuknya basah, itu kita pakai dehydrator. Tapi sejauh yang saya amati, misalnya kan sekarang produk-produk bumbu instan itu kan ada yang dia bumbunya bumbu basah ya. Nah, selama dia packagingnya aman, packagingnya dia rapat, itu masih aman-aman aja. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Oke Kak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Kak Ning lagi nih. Boleh nanya lagi Kak? Boleh. Ini nanti acara kita masih sampai jam 9 ya Kak ya. Jadi sampai jam 9 nanti kita close untuk pertanyaannya. Jadi ini kurang 5 menit lagi untuk tanya jawabnya. Ini untuk pertanyaan adalah supaya keripik tempe Bandung bisa bertahan lebih dari 7 hari, apakah sama caranya dengan dari pengemasannya? Setahu saya juga ada alat pengering minyak keripik tempe. Apa itu pengaruh buat lebih tahan lama biar nggak cepat tengek? Terus pertanyaan yang kedua dari Kak Herdiana Permadi, kalau tahu bulat lebih awet, bahan tambahannya apa Mbak? Silahkan Kak Fania. Oke, terima kasih. Oke, tentang keripik tempe. Betul, ada alat pengering minyak. Jadi dia bentuknya kayak apa namanya mesin yang diputar gitu ya supaya dia kering, nggak ada Spinner, minyak yang spinner tertempel. namanya. Betul. Ya Spinner namanya. betul, oke Pak, spinner. Nah, itu pengaruh sekali karena kan dia mengurangi kandungan minyak di dalam produk. Jadi kalau dia sudah benar-benar kering, sudah nggak ada minyak, pastinya itu jauh lebih tahan lama, alias nggak cepat bau tengi gitu. Terus ditunjang dengan kemasan yang seperti saya jelaskan tadi, pakai kemasan tebal, kemudian disil, atau lebih bagus lagi dikasih silika. Tapi untuk produk keripik itu nggak disarankan pakai vacuum sealer, karena kan vacuum sealer itu dia bersifat menarik udara ya. Kalau keripik takutnya nanti remuk kalau di vacuum, jadi cukup sealer biasa sudah aman. Jadi mungkin ketika ada dana lebih untuk invest ke alat, jadi memang lebih baik invest ke sana, invest spinner, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan kedua tentang tahu bulat ya, bahan tambahannya. Oke, tahu bulat itu masuk ke produk olahan tahu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicek lagi di dokumen, nanti ada searching aja. Biasanya kan kalau kita buka PDF itu ada tanda kaca penyebesar atau loop. Nah, itu diketik aja produk yang Bapak Ibu ingin cari, misalnya tahu gitu. Nanti muncul apa saja yang bisa dipakai pada produk tahu. Kurang lebih seperti itu. Oke, oh iya, suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Takutnya tadi putus-putus Jelas, atau gimana? jelas Pak. Oh, Jelas, iya. jelas, jelas Pak. Jelas. Oke, Mas Noki, masih ada pertanyaan? Oh, Mas Noki malah hilang. Noki? Halo, ya Mas. Iya, iya. Ya, Mas, ini agak terputus tadi Mas. Maaf, ya, maaf, maaf. Ini masih ada pertanyaan. pertanyaan lagi. Eh, dari Kak Nur Fadila, cara nyimpen daging yang benar bagaimana? Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Nida. Kak, kalau saya di microwave Kak, biasanya biar digoreng nggak gosong di luar dan beku di dalam. Terus ini untuk Pak Miko namanya apa Kak? Pertanyaannya untuk alatnya atau bagaimana Pak Miko? Kalau yang alat towing tadi, coba deh di searching alat towing aja. Setahu saya,
Kalau Pak. pengalaman di produk ini apa kayak stick itu kan beku. Nah, itu keluar memang harus ditowing dulu. Kalau enggak rasanya enggak enak. Nah, kalau udah ditowing nanti rasanya gurih lagi. Mungkin pertanyaannya itu, Mas. Ya, mungkin Ya. yang pertanyaan ini yang Bu Nida tadi mungkin itu pernyataan bahwa di microwave benar, pakai microwave juga bisa ya. Oh, Ini aja, nyimpen daging yang benar, Van ya. Nyimpen daging yang benar. Ya. Ya, cara oke, nyimpen daging. baik. Penyimpanan daging. Jadi misalnya kita punya daging, mungkin daging sapi, daging kambing, atau daging ayam, itu sebelum disimpan kita bisa bersihkan terlebih dahulu. Itu disarankan. Jadi mungkin bisa dicuci bersih, mungkin tadi yang saya bilang dipotong-potong atau itu food preparation ya. Sekarang trennya begitu. Jadi disiapkan per sajian misalnya kalau kita mau masak porsinya segini segini segini. Jadi sudah dipisah-pisah, dibersihkan dan sebelum dimasukkan ke wadah, baik wadahnya itu plastik vakum, plastik sealer maupun tempat makan biasa yang kedap udara itu lebih baik dihilangkan dulu airnya. Jadi kita bisa tap-tap pakai tisu yang agak tebal atau pakai kain bersih ya. Catatannya emang harus bersih. Jadi biar nggak banyak air yang nempel. Kemudian kita letakkan di dalam wadah. Kalau pakai plastik ya ditutup rapat, disil mungkin seperti itu, baru dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi tujuan dicucinya itu menghilangkan kotoran dari tempat kita beli gitu. Kadang kan kalau di pasar suka cuman digeletakin di meja aja yang kita nggak ngerti mejanya bersih atau enggak. Jadi setidaknya sebelum dimasak dan sebelum disimpan itu kondisi dagingnya udah bersih terlebih dahulu gitu. Kurang lebih caranya seperti itu. Ya, sudah terjawab ya, Kak ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak ya. Ini sudah mau mendekati jam 9. Ini Oh iya ada betul, dua ini pertanyaan. nama tisunya paper towel betul. Jadi dia tisu yang agak tebal dan menyerap air banyak. Ini ada pertanyaan dari eh, Kak Ami. Kak, bagaimana cara keripik tempe bisa bertahan 3 bulan? Oh, yang tadi ya pertanyaan bisa dijawab ya, Kak ya, mengenai keripik Ya, tempe. Ada Ibu Astia. Itu packaging keripik pisang yang baik pakai apa ya, Kak ya? Silahkan, oke Kak. baik. Oke, packaging keripik pisang yang baik itu eh, namanya plastik jenis ini, plastik bening. Sebentar saya coba searchingkan ya namanya supaya bisa langsung terjawab. Saya agak lupa jenisnya karena jenis itu banyak sekali dan sesuai kegunaannya masing-masing. Ya, Kak Fania dicarikan Jadi dulu. dia karakternya yang agak tebal gitu. Oke. Biar tepat jawabannya coba Kak Fania opo plastik ya. Jadi sambil nunggu eh disearchingkan Bapak Ibu supaya kita dalam action bisnis itu banyak literasi ya. Karena kalau cuma praktisi ya repot. Tapi jangan khawatir ini Fania ini udah bisnis kuliner juga punya ini ya punya waffle dan mau buka ini ya mau buka kafe ya Fania ya. Iya Pak, sudah baru saja. Nanti doain satu grup ini biar kafenya lancar laris ya. Amin, sama-sama. Semoga Bapak Ibu semuanya juga lancar usahanya. Udah Oke, ketemu Kak? ini kita bisa pakai ini plastik jenis HDPE. Jadi plastik HDPE itu dia punya ketebalan yang lebih tebal daripada plastik kalau biasanya sih yang apa suka jualan makanan pasti kenal ini namanya plastik OPP. Kalau plastik OPP itu kan yang pakai perekat itu pakai lem yang bisa dikelentek terus dilipat lemnya. Nah, kalau HDPE itu dia banyak jenis, ada yang pakai penutup, ada yang enggak dan dia itu lebih tebal. Kemudian kalau yang jenis HDPE itu ada plastik PP. Plastik PP itu kalau bentuk umumnya biasanya
pakai plastik es. Nah, itu dia ada versi yang lebih lebarnya, itu dia nanti bisa disil. Kemudian kalau misalnya nih kendalanya belum punya plastik sealer, nah sekarang itu juga ada namanya standing pouch. Standing pouch itu dia malah sekalian ada penutupnya di atas, jadi kayak zipper gitu, bisa langsung kedap udara. Nah ini plastik, saya ketikkan aja ya Bapak Ibu ya, plastik PP, Ya, tekan sekalian nih Kak, standing biar pouch. langsung semua. Standing pouch itu juga macam-macam Bapak Ibu kalau nggak salah. Jadi ada yang dia full plastik, ada yang dia dalamnya aluminium foil, luarnya karton, gitu juga ada. Itu termasuk dengan saya langsung izin jawab yang dari Ibu Lisda Diana ya, packing untuk balungan susun tulang itu sama. Itu bisa cari aja di e-commerce atau ke toko plastik, itu plastik untuk vakum. Jadi bagusnya kalau memang produk daging ya, produk daging, tulang dan sebagainya itu pakai vakum sealer. Itu dia punya ada plastik khususnya. Oh iya. Ini ya berarti sudah menjawab juga yang ini Kak Lisda, packaging untuk balungan sumsum tadi ya Kak ya, sumsum Ya, tulang pakai apa? Pakai ini ya vakum sealer ya Kak ya. ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua atau ada yang masih belum, ada yang pertanyaannya belum terjawab Bapak Ibu? Oke. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Ini Mas Justinus masih ada Mas Justinus? Oke Mas, Oh iya. masih. Oke, Ya. ini untuk Oke. terakhir penutup, Ya. ini untuk acara saya serahkan ke Mas Justinus. Silahkan Mas Justinus. Terima kasih Mas Noki udah mengawal sesi tanya jawab. Fania masih ada satu nih, pengawet bakso plus olahan daging yang rekomen merek merek apa dan takarannya berapa? Pengawet bakso dan olahan daging Fania. Yang paling recommended apa? Kalau yang paling sering digunakan kalau di industri besar itu ya sama Pak, natrium benzoat, karena itu yang paling istilahnya paling mild, paling ringan. Gitu. Oke, Jadi oke. efeknya nggak terlalu terasa kimia gitu. Cuman untuk takarannya sekali lagi mungkin bisa nanti sambil di search atau juga trial sendiri. Jadi seberapanya. Yang penting Oke. takarannya 0,6 miligram per kilo. Oke, jadi memang masing-masing ilmu ada takarannya. Kadang kalau kelebihan ada rasa pahit dan harapannya dari Kak Fania malam hari ini ada pencerahan bukan dari sisi praktisi tapi akademisi. Jadi bedanya kalau praktisi pengalaman, kalau akademisi ada literasi keilmuannya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, malam hari ini pelengkap untuk Bapak Ibu sekalian untuk action dengan ini ya, dengan ilmu secara akademisi. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya malam hari ini. Kita dalam komunitas kuliner bisnis terus untuk beraksi dengan didasari ilmu dan nanti materi dari Kak Fania akan di-share sama admin grup. Saya akan kasih ke admin grup karena record Zoom malam ini juga di admin grup di kantor manajemen. Jadi kami akan terus mengawal Bapak Ibu. Mungkin di lain kesempatan ada update ilmu terbaru dari Kak Fania. Nanti kita ketemu lagi di Zoom. Fania, terima kasih waktunya ya. Sukses untuk kuliah dan usahanya juga ya. Terus Bapak Ibu untuk member kuliner bisnis, terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa Bapak Ibu, investasi terbaik adalah ilmu pengetahuan dan koleksi terbaik adalah pengalaman. Terus belajar dari sisi praktisi dan akademisi, tidak ada yang lebih baik. Semuanya beriringan, kita lengkapi action kita dengan ilmu akademisi dan jangan lupa terus dicoba, terus berupaya, jangan pernah menyerah, jangan berpikir apa yang sudah dilakukan,
tapi terus berusahalah untuk melakukan yang belum pernah kita coba. Karena perjalanan hidup ini akan lebih berwarna dengan banyaknya pengalaman yang kita dapatkan. Terima kasih, selamat action, salam semangat, salam sukses, sampai ketemu member kuliner bisnis semuanya. Sehat selalu, makin laris, lancar usahanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sa on cam enggak ini Pak? On Oke, cam dulu. Pak Yus, Kak Fania, Mas Noki, terima kasih banyak ya. Sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu ya on cam. Waduh, udah pada keluar. Tak pikir Mas Lutfi tadi udah tidur. Ternyata masih ada. Ayo, ayo, on-cam, on-cam. Oke, Bapak Ibu on cam ya. On cam. Wah, Pak Miko, halo Pak Miko. Apa kabar, Pak? Halo Mas Nogi, sehat-sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Oke, Ibu Dini, oke minta di Mas Noki. satu, Ya, yuk. ayo 1, 2, 3. Oke. Oke, ulang, maaf. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih Pak Yus. Makasih, Mas Lutfi. Yuk. Terima kasih, Mas Lutfi. Matur Terima kasih nuwun semuanya. semuanya.